Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Adi Winarno dari kelas TI 22A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD. Apa itu Entity Relationship Diagram? Diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. ERD merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Berikut adalah komponen utama dalam ERD. Yang pertama adalah entity, objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dalam basis data. Lalu yang kedua adalah attributes, informasi yang terkait dengan entitas. Lalu berikutnya ada relationship, keterkaitan antara entitas dalam basis data. Nah, pada kali ini kita akan membahas entitas dalam ERD. Entity merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi, baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama dengan kata benda. Contoh entitas, misalnya seperti customer, product, order, dan lain-lain. Lalu, property merupakan kumpulan atribut yang menjelaskan entity. Berikut adalah simbol entity, yang biasanya yaitu persegi panjang. Lalu di sini kita akan membahas atribut dalam ERD. Atribut sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Contoh atribut untuk entitas customer mungkin termasuk nama, alamat, customer ID, dan nomor HP. Itu adalah bagian dari atributnya. Simbol atribut biasanya berbentuk oval. Contoh himpunan entitas customer. Berikut adalah contohnya. Di sini, pada entitas customer, kita memiliki 4 atribut, yaitu customer ID, nama, alamat, dan nomor HP. Setiap masing-masing atribut memiliki data masing-masing, seperti RMDH01 dengan nama Ramdhani, dengan alamat Jalan Bromo 7 dan nomor HP, itu merupakan pengenalan untuk customer yang bernama Ramdhani. Berikut adalah diagramnya, yaitu entitas customer memiliki 4 atribut, yaitu dengan pertama customer ID sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, dan nomor HP. Lalu kita membahas relationship dalam ERD. Merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Contoh relasi misalnya customer dan produk menjadi membeli karena customer di sini membeli produk. Berikut adalah simbol relasi. Lalu ini adalah contohnya yang dimana customer membeli produk. Nah, lalu di sini ada contoh lagi yang dimana di sini ada entitas customer dan entitas produk yang dimana pada produk ini memiliki 4 atribut, yaitu produk ID sebagai primary key, lalu ada nama produk, harga, dan stok, yang dimana masing-masing atribut memiliki data masing-masing. Nah, untuk contoh pada kali ini, pada customer yang bernama Ramdhani dapat membeli iPhone 11 Pro dan iPad Air 5. Lalu, pada customer Rangga dapat membeli MacBook M3 Pro. Sebenarnya untuk contohnya bisa lebih detail, jadi semua customer bisa membeli semua produk apabila stok dari produk masih ada. Oke, kita memasuki notasi ERD. Gambar atau diagram yang menunjukkan suatu informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam suatu sistem database. Berikut adalah notasi ERD yang lainnya yang kita akan bahas, yaitu yang pertama adalah primary key. Lalu ada derived attribute atau lingkaran putus-putus. Lalu ada atribut multi-value. Lalu juga ada atribut composite. Lalu ada garis atau link yang biasa disebut juga penghubung.
Nah, berikut adalah contoh dari bentuk primary key. Ini dari derivatif, multi-value, link, dan composite. Untuk penjelasannya, primary itu sebagai kunci utama. Untuk derivatif itu merupakan turunan dari tabel yang lain. Untuk multi-value itu biasanya seperti contohnya alamat yang dimana setiap orang memiliki alamat yang sama. Lalu pada link ini untuk penghubung, dan untuk composite ini adalah yang dimana data bisa dipecah menjadi lebih kecil lagi. Lalu kita akan membahas kardinalitas atau derajat relasi. Menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu sebaliknya. Diagram IR juga menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah one to one. Di sini contohnya yaitu manajer entitas manajer dan entitas toko itu memiliki relasi mengelola. Jadi di sini manajer mengelola toko, yang dimana di sini adalah one to one. Jadi satu manajer itu mengelola satu toko. Untuk lebih detailnya seperti ini. Pada entitas manajer memiliki 3 atribut, yaitu manager ID sebagai primary key, lalu ada nomor HP dan nama. Lalu pada entitas toko memiliki 2 atribut, yaitu kode toko sebagai primary key dan nama toko. Pada entitas manajer dan toko memiliki relasi, yaitu mengelola, yang dimana pada mengelola ini mengambil 2 atribut penting dari entitas manajer dan toko, yaitu manajer ID dan kode toko. Yang kedua adalah one to many. Di sini entitas gudang dan entitas barang memiliki relasi, yaitu menyimpan. Berarti satu gudang dapat menyimpan banyak barang. Lebih detailnya seperti ini. Entitas gudang memiliki 2 atribut, yaitu gudang ID dan kapasitas. Gudang ID sebagai primary key. Lalu pada entitas barang memiliki 3 atribut, yaitu kode barang, nama barang, dan stok barang, yang dimana kode barang menjadi primary key. Pada entitas gudang dan entitas barang memiliki relasi, yaitu menyimpan, yang memiliki 2 atribut, yaitu gudang ID dan kode barang, yang diambil dari entitas dan gudang dan barang. Lalu di sini bisa disimpulkan, satu gudang dapat menyimpan banyak barang. Lalu yang ketiga adalah many to many. Di sini contohnya yaitu entitas pelanggan memiliki 3 atribut, yaitu kode pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan, yang dimana kode pelanggan sebagai primary key. Lalu pada entitas barang memiliki 2 atribut, yaitu kode barang sebagai primary key dan nama barang. Lalu dari entitas pelanggan dan barang memiliki relasi, yaitu membeli, dengan 2 atribut kode pelanggan dan kode barang yang berfungsi untuk agar tidak terjadi kesalahan. Yang kita bisa simpulkan di sini, banyak pelanggan dapat membeli banyak barang. Berarti di sini bisa disimpulkan juga banyak barang bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Lalu, tahapan pembuatan IRD itu bagaimana? Oke, kita simak. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Lalu yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu IRD tentang penjualan online. Penjualan online merupakan aktivis penjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh 2 pihak, yakni penjual dan pembeli. Pada studi kasus kali ini, kita akan coba membuat perancangan basis data menggunakan pemodelan IRD dengan aturan-aturan berikut. Yang pertama yaitu, seorang penjual dapat menjual banyak barang.
Seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual. Stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Lalu nomor telepon penjual boleh lebih dari satu. Dan terakhir, penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau unik. Kita akan membahas lebih lanjut. Yang pertama, langkah-langkah membuat IRD penjualan online. Yang pertama, kita harus menentukan entitas. Lalu yang kedua, kita menentukan atribut termasuk atribut kuncinya, primary key-nya itu. Lalu yang ketiga, identifikasi relasi. Yang keempat, menentukan kardinalitas. Kita di sini akan menentukan entitas di penjualan online. Berdasarkan aturan-aturan yang didefinisikan di atas, dapat kita tentukan jumlah entitas ada sebanyak 3, yaitu yang pertama adalah penjual, lalu ada pembeli, dan ketiga adalah barang. Lalu kita menentukan atribut IRD penjualan online dari data-data yang di atas. Selanjutnya, dari ketiga entitas tersebut, kita jabarkan atribut-atribut yang melekat pada masing-masing entitas. Atribut yang bersifat unik akan dijadikan sebagai atribut kunci atau primary key. Yang pertama, entitas penjual. Pada entitas penjual memiliki 5 atribut, yaitu ID penjual dengan data integer atau bisa disebut sebagai primary key. Lalu ada nama penjual dengan data string, email datanya juga string, nomor telepon juga string, alamat juga string. Lalu ada entitas pembeli, yang dimana memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah ID pembeli dengan data integer sebagai primary key. Lalu ada nama pembeli, datanya string, alamat datanya juga string, email datanya juga string. Lalu ada entity barang, memiliki 4 atribut juga, yaitu ID barang, integer sebagai primary key, lalu nama barang dengan data string, harga dengan data integer, stok datanya juga integer. Lalu, kita akan menentukan relasi dan kardinalitas IRD penjualan online. Yang pertama, menjual. Merupakan relasi antara entitas menjual dan barang yang berarti setiap penjual boleh menjual barang apapun yang ingin dijual. Kardinalitas relasi antara penjual dan barang adalah one to many, karena seorang penjual dapat menjual banyak barang atau banyak barang dapat dijual oleh seorang penjual. 2. Membeli. Merupakan relasi antara entitas pembeli dan barang yang berarti pembeli dapat melakukan pembelian barang yang dijual oleh penjual. Kardinalitas relasi antara pembeli dan barang adalah one to many, karena seorang pembeli dapat membeli banyak barang atau dengan kata lain banyak barang boleh dibeli oleh seorang pembeli. Berikut adalah hasil IRD penjualan online. Pada entitas penjual, ini memiliki 5 atribut, yaitu ID penjual sebagai primary key, nama penjual, email, nomor telepon yang dimana di sini multi value, lalu ada alamat. Lalu ada entitas barang. Pada entitas barang memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama ID barang sebagai primary key, lalu ada nama barang, harga, dan stok. Antar entitas penjual dan barang memiliki relasi yaitu menjual, yang dimana penjual menjual barang. Yang dimana saat relasi menjual ini memiliki 2 atribut yaitu ID penjual dan ID barang, yang di sini berfungsi untuk memudahkan saat mendata pada tabel agar tidak terjadi keliruan. Lalu di sini untuk relasinya yaitu penjual barang itu adalah one to many, berarti satu penjual dapat menjual banyak barang. Lalu di sini ada entitas pembeli yang dimana memiliki 4 atribut, yaitu ID pembeli sebagai primary key, lalu ada nama pembeli, alamat, dan email. Lalu hubungan antara barang dan entitas barang dan pembeli yaitu adalah dibeli. Jadi barang dibeli pembeli, yang dimana saat dibeli ini memiliki 3 atribut yaitu ID barang, tanggal, dan ID pembelian. Yang dimana ID barang ini diambil dari primary key entity barang, lalu tanggal ini untuk mendokumentasikan data, dan untuk ID pembelian ini adalah
atribut tambahan yang dimana setiap pembelian akan memiliki ID pembelian sendiri atau invoice. Lalu antara barang dan pembeli ini memiliki relasi yaitu many to one, yang dimana banyak barang dapat dibeli satu pembeli. Terima kasih untuk waktunya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.